Oke, terima kasih sudah kembali lagi di sini. Baik, saya akan melanjutkan materi kita tentang evaluasi dan supervisi. Kemudian tadi sampai di tujuan dari evaluasi. Jadi sekarang kita membahas evaluasi dulu. Tujuan yang pertama, memastikan bahwa program BK yang diselenggarakan itu mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi harus menginduk kepada program kepala sekolah atau program lembaga tersebut. Dan yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas program BK dan menemukan kelemahan yang mungkin ada dalam program tersebut. Nah, tadi Yunus ada pertanyaan. Kapan? Ini Yunus apa sudah masuk ya? Sampun, Bu. Oke. Yunus, pertanyaanmu kapan kita mulai melakukan evaluasi dan supervisi? Apakah di tengah-tengah atau di awal atau di akhir? Nah, itu yang menentukan itu kalian sebagai seorang pembuat program. Kiranya mengalami ketidakberhasilan dari program tersebut, ya bisa melakukan evaluasi segera secepat itu. Tentunya kalau di awal nggak mungkin ya, jadi program itu harus dilakukan terlebih dahulu, dipakai terlebih dahulu program-programmu. Kalau memang dirasa tidak sesuai, tidak relevan, dan kamu tidak mampu, maka akan segera lakukan evaluasi itu secara internal. Secara internal, bersama kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, punya saya kok ini programnya nggak mungkin ya dilakukan oleh anak-anak itu ya, karena terlalu ketinggian mungkin gitu ya, program yang terlalu tinggi mungkin, atau anak-anak di sini tuh semuanya mereka pada nggak mau kuliah atau kemana begitu ya, misalkan. Jadi bimbingan karir kalian itu programnya harus dihapus, dialihkan kepada mungkin bisa langsung masuk kerja atau gimana gitu ya. Nah, ini program. Jadi kalau program itu tidak dipakai, tidak digunakan, maka kalian tidak bisa mengukur sejauh mana kemampuan siswa itu bisa melaksanakan program tersebut. Kemudian sejauh mana pula kalian sebagai calon konselor itu yang membuat program itu bisa berhasil gitu. Ya tentunya mungkin di akhir semester. Kemudian karena mungkin semester gasal itu di awal, maka nanti akan dirubah pada semester genapnya atau memang pada semester gasal tahun depan. Ya, kita tahu ketika program itu mulai dilakukan oleh si pembuat, mulai dilaksanakan atau diimplementasikan pada siswa atau di lembaga tersebut. Begitu Yunus. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi ini ada jawabannya juga. Evaluasi di nomor 2 ini adalah mengevaluasi keefektifan program BK. Apakah efektif enggak ya programku gitu. Dan menemukan kelemahan yang mungkin ada dalam program tersebut. Jadi kalau tidak dilakukan maka kita tidak bisa mensurvei kelemahan itu. Nah, kapan kelemahan itu bisa kita ketahui? Nah, saat program itu dilaksanakan, proses berjalan. Menjadi sebuah kode atau tanda bahwa, oh iya, kelemahan dari program saya ini adalah di sini. Karena siswaku itu tidak mampu dengan program-program yang sudah saya buat. Gitu. Ya. Oke, sekarang program yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah.
mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa saat proses pembelajaran dan memberikan solusi atau rekomendasi yang tepat. Nah, ini bahayanya di sini kalau kita tidak memahami teori. Kita bisa memberikan solusi yang kurang tepat. Tapi ketika kita paham teori, maka kita bisa memberikan solusi atau rekomendasi yang tepat. Anak-anakku masuk semua di sini, jadi saya khawatir takut ini. Anak-anak hewan maksudnya, anak-anak kucing si manis. Jadi saya ada konsentrasi melihat kanan kiri. Tidak ada orang di sini. Oke. Kita bisa mengidentifikasi masalah. Program satu demi satu kamu lakukan, dan kamu lakukan kelemahan, kelebihan, kekurangan dan kelebihan program yang sudah kamu buat. Kemudian kamu evaluasi di saat kamu sudah melaksanakan program tersebut. Nah, ini akan nampak, oh kelemahannya di sini. Sehingga ketika kalian sudah tahu teori, ketika kalian sudah tahu kelemahan, maka disitulah kalian bisa memberikan jurus-jurus, memberikan solusi dan memberikan rekomendasi, gitu ya. Makanya kalian harus banyak baca ya, banyak belajar. Kemudian yang keempat adalah ini sekalian sama tugas supervisi. Jadi saya tidak bolak-balik ngetik. Nah, ini yang keempat, tugas evaluasi, meningkatkan kualitas program. Kalau kita sudah tahu programnya apa, kemudian kelemahannya apa, maka kita harus lakukan perubahan. Dan kita memberikan solusi dan rekomendasi. Maka tugas yang keempat adalah meningkatkan kualitas program BK dengan cara memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam proses evaluasi. Mudah saja kan? Saya kira dalam kehidupan itu semuanya akan mengalami seperti itu. Sebenarnya rantai kehidupan itu mudah. Tetapi terkadang kita itu karena kesibukan waktu sehingga urutan-urutan itu dilupakan. Untuk evaluasi barangkali ada pertanyaan, silakan saya tunggu. Tidak ada? Oke, saya lanjut kepada supervisi, Wika. Supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah memberikan dukungan dan arahan. Nah, kita ini memberikan dukungan dan arahan itu sama dengan kita memberikan evaluasi. Jadi sisi lain, evaluasi itu kita membuat program sampai mencapai tujuan, kemudian sisi lain kita memberikan dukungan. Apakah program itu cocok atau tidak cocok pada waktu itu, ya kita berkewajiban untuk memberikan motivasi dan dukungan. Nah, baru bisa tahu ada kelemahan. Ketika ada kelemahan, ya kita skip aja. Nah, kita rubah kelemahannya ini. Ternyata tidak mampu anak-anakku. Dan aku sendiri ternyata kewalahan. Ya tidak mungkin lah gitu. Jadi bisa next. Nah, itu sisi lain dalam supervisi kita pasti akan memberikan dukungan dan arahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa konselor telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam proses BK.
Ada persyaratan tertentu untuk seorang konselor, memang ada sekolah profesi tersendiri setelah lulus S1. Itu ada sekolah profesi yang ditempuh dalam waktu 2 semester. Di tempat kita belum ada. Mungkin semoga aja ke depannya bisa ada ya. Jadi ada sekolah profesi BK. Jadi tidak semua guru BK itu bisa memberikan layanan secara umum. Kalau di sekolah boleh, itu memang ranahnya guru BK. Tapi kalau secara profesional di luar untuk melayani, untuk memberikan konselor di luar, maka kita harus memiliki tiket, yaitu tiket kons. Masih ada pendidikannya lagi dalam 2 semester. Kemudian yang ketiga adalah supervisi, yang ketiga adalah menjamin bahwa proses BK berlangsung secara profesional dan etis. Nah, bagaimana ranah profesional dan etis itu kalian sudah bisa pelajari tadi. Jadi seorang profesional kita bisa menjaga privasi masing-masing dan lain-lain. Yang keempat adalah menilai kinerja konselor dan memberikan umpan balik serta rekomendasi untuk perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, dari sini kelihatan ada beda antara evaluasi dan supervisi. Di mana kita memberikan celah evaluasi, baru kita support melalui supervisi. Ini sudah saya paparkan apa bedanya dari supervisi dan evaluasi, sehingga kalian bisa pelajari step by step-nya sampai kalian bisa memahami dan bisa implementasi membuat program dan evaluasi supervisi di sebuah lembaga. Kalau untuk menjaga atau membuka layanan konselor secara profesional di luar, membuka praktik begitu ya di luar, seperti praktik dokter atau praktik psikolog, itu harus memiliki skill sendiri dan itu ada sekolahnya selama 2 semester. Nanti akan menerima jabatan konselor gitu. Oke, dari saya ini karena mau asar ini sepertinya sudah mau azan ya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Bu. Sudah cukup ya? Ya, ini sudah mau menjelang azan asar. Kita akhiri dulu dengan untuk majelis. Silakan dibantu dari salah satu untuk menutup doa belajar kita. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada sore kali ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita belajar dalam puasa ini di bulan Ramadan ini mendapatkan petunjuk kemudahan. Kita selalu diberi sehat, diberi berkah terutama untuk diri kita dan masa depan semuanya. Terima kasih. Amin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Langsung saya keluar. Plus.